أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأثرن به نقعا Sadaqallahul azim. Sahabat yang berbahagia, saya bacakan dulu tafsir Buya Hamkanya. Terjemahan ringkasnya begini. Fa'atharna bihi naqa'a, yang membangkitkan padanya debu-debu. Kalau terjemahan Kementerian Agama mungkin yang menerbangkan debu-debu. Kata Buya Hamka, biasa di waktu subuh, embun masih membasahi bumi. Barulah embun akan hilang setelah matahari naik. Tetapi, oleh karena hebat penyerangan angkatan perang berkuda itu, karena kencang lari kuda-kudanya yang menerbitkan cetusan api, karena pergeseran ladangnya dengan batu, ladang ini sepatu kudanya, debu-debu duli pun naiklah ke udara. Ini ada keterangan debu-debu duli itu apa? Maaf saya pakai kacamata karena ada kesalahan pada tulisan, bukan pada mata kesalahannya. Kata Buya Hamka, debu-debu duli pun naiklah ke udara. Duli adalah nama lain daripada debu. Ini buat yang sudah lupa dengan bahasa Indonesia yang asli. Sebab itu maka di dalam membahasakan raja orang menyebut ke bawah duli. Artinya ke bawah debu telapak sepatunya. Itu ketika di dalam membahasakan raja, orang menyebut ke bawah duli. Duli tuanku, gitu ya. Artinya ke bawah debu telapak sepatunya. Sehingga berkabutlah tempat itu. Tidak ada yang kelihatan lagi. Menyebabkan orang merasa kebingungan. Begini ekspresinya Buya Hamka, menggambarkan fa'atharna bihi naqa'a. Dan ini tidak disebut di gubar di sini, al-gubar. Seakan-akan naqa'a ini punya definisinya sendiri ya. Kemudian isarahnya juga punya definisi sendiri. Mangga Ustaz Deden silakan diangkat kalau ada tafsir-tafsir yang ingin dijelaskan. Baik Ustaz. Untuk ayat yang keempat ini, ayat derivasinya berubah dari isim ke fi'il. Wal 'adiyati dhabha isim, fal muriyati qadha isim, fal mughirati subha isim juga. Kata di ayat yang keempat ini, fa asarna bihi naqa'a. Asarna ini kata kerja, ini fi'il. Kata para ulama bahwa fa'asarna di sini diatofkan kepada fi'il juga, tetapi fi'il yang ditunjukkan secara tidak langsung oleh kata al-adiyat, oleh kata al-muriyat, dan oleh kata al-mughirat. Asalnya begini, kata para ulama, dan memang beginilah i'rabnya, wal 'adiyati adawna, wal 'adiyati allati adawna, fal muriyati allati awrayna, fal mughirati allati agharna, fa asarna. Jadi ketika Allah mengatakan demi yang berlari kencang, yang berlari kencang ini itu benar-benar berlari, bukan hanya sebutan. Begini misalkan,
pelari. Pelari itu akan disebut pelari meskipun tidak sedang berlari. Ya. Penyanyi juga akan disebut penyanyi meskipun tidak sedang bernyanyi. Nah, al-adiyat ini, pendidik pun juga akan disebut pendidik meskipun tidak sedang mendidik. Dan al-adiyat ini secara bahasa adalah pelari. Ya, pelari. Sehingga disebut pelari itu bukan berarti dia sedang berlari. Maka di sini terlihat dari kata fa'asarna, ya, dari kata fa'asarna bahwa yang dimaksud yang berlari pada kata al-adiyat itu memang bukan semacam hanya predikat yang melekat, tetapi juga memang berlari. Gitu. Jadi penyanyi yang bernyanyi, pelari yang berlari, pendidik yang mendidik. Ini diketahui dari fa'asarna. Jangan sampai ada kuda perang, disebutnya kuda perang tapi nggak perang. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kata fa'asarna menunjukkan bahwa al-adiyat ini bukan hanya sifat yang melekat, tetapi memang bekerja. Al-muriyat pun juga bukan sekedar sifat yang melekat, tetapi juga bekerja. Dan al-mughirati ini penyerbu, itu bukan hanya sifat yang melekat, tetapi memang benar-benar menyerbu. Ini dibuktikan dengan kata di ayat yang keempat, fa'asarna. Itu jangan sampai hafiz gitu ya, hafiz Quran. Jadi sebutan aja gitu, tetapi tidak suka murojaah misalkan gitu. Tidak suka ngaji, tidak suka baca Al-Quran. Atau lain-lain. Maka kata fa'asarna menunjukkan bahwa kata al-adiyat, al-muriyat, dan juga al-mughirat itu bukan sekedar sifat, tetapi memang benar-benar bekerja sesuai dengan sifat-sifatnya itu. Maka fa'asarna ini disebut jadinya ataf fi'il kepada fi'il. Ya. Kalau kemudian tidak ada fi'il di ayat yang keempat dan kelima ini, maka kemungkinan wal adiyat ini hanya sebuah sifat aja. Kemudian al-muriyat pun juga sifat saja. Al-mughirat sifat saja. Tetapi tidak bekerja sesuai dengan sifat-sifatnya itu. Ya. Makanya fa'asarna. Nah, oleh karena itu nun di sini fa'asarna, nunnya ini nun dhamir jama' niswah. Itu kembali kepada al-adiyat itu, kembali kepada al-muriyat itu, kembali kepada al-mughirat ini. Dan itu rangkaian dari al-adiyat menuju al-mughirat, menuju al-muriyat, menuju al-mughirat. Baru kemudian di ayat keempat ini fa'asarna. Mereka semua dengan larinya, dengan tekanan kakinya, dengan serangannya di waktu subuh menerbangkan. Bihi. Nah, kata bihi ini dalam tafsir juga tiba-tiba muncul katanya ini bihi kata ganti dhamir hi di situ kata ganti itu kembali kemana? Maka kata bihi ini kata ganti itu pertama kinayah kepada tempat di mana para penyerang itu, kuda-kuda perang itu menyerbu dan menerbangkan debu. Jadi kinayah anil maudhi' alladzi agharna fihi. Kinayah kepada tempat di mana kuda-kuda tersebut menyerang dan menyerbu. Bihi. Jadi secara bahasa, bihi itu artinya dengannya. Maka kuda-kuda itu menerbangkan dengannya. Dengannya ini apa? Ternyata dengannya itu fihi, di tempat di mana mereka menyerang. Menerbangkan naqa'a, debu. Kemudian yang kedua ada yang memahami bahwa bihi itu ke waktu, jadi ke subhan. Jadi fa'asarna bihi ai bizalikal waqti. Di waktu subuh itu. Saya tadi amati penafsiran Buya Hamka, bihi ini dimaknai dengan waktu subuh. Jadi kata ganti pada ha di sini bihi itu kembali kepada subhan. Jadi fi zalika as-subhi. Sehingga Buya Hamka tadi mengatakan biasanya di pagi hari itu embun. Artinya masih banyak embun.
sangat dimungkinkan ketika ada embun maka debu itu tidak ada karena mengendap bersama embun. Tetapi saking kencangnya hentakan, larinya, dan juga serangannya, maka meskipun banyak embun, debu pun berterbangan. Tadi saya lihat, saya amati, saya dengarkan Buya Hamka mengarah ke sana, bahwa kata bihi ini kembali kepada waktu subuh itu, kepada pagi itu. Dan juga yang ketiga, kata bihi ini juga bisa ke semua aktivitas kuda itu. Jadi bihi bi'adwihinna, gitu, dengan larinya, dengan serangannya, dengan hentakan kakinya. Bihi itu kullin minal adwi wal iraati wal igharah. Jadi kuda-kuda perang ini menerbangkan debu-debu dengan larinya, dengan hentakan kakinya, dan juga dengan serangannya itu. Naq'a ini dari kata raf'us saut, katanya irtifa. Jadi terbang ke atas, membumbung tinggi. Tetapi juga naq'a ini bisa jadi an-naq'u fil ma'i, merendam di dalam air. Seakan-akan begini, jadi pasukan berkuda itu masuk menyelam ke dalam debu-debu yang pekat itu. Ini menunjukkan dahsyat dan memang luar biasa, pemandangan yang sangat indah. Fa'atharna bihi naq'a, di pagi hari ada serangan begitu hebat sampai kepulan debu membumbung tinggi ke udara dan musuh tidak ngeh kalau kemudian di balik bumbungan debu itu pasukan ternyata masuk ke situ. Tiba-tiba pasukan itu udah ada di hadapan mata musuh dalam keadaan musuh itu lengah. Fa'atharna bihi naq'a. Baik. Itulah penjelasan tadi bahwa bihi di sini bisa 3 kemungkinan ya. Yang pertama apa Ustaz Deden? Bihi itu bil maudhi' wal makan, tempat menyerang. Satu tempat menyerangnya. Yang kedua subuh, waktunya. Waktunya waktu subuh. Yang ketiga masing-masing dari al-adwu, dari al-adiyat tadi, pekerjaan al-adiyat, juga al-muriyat dan al-mughirat. Bikullin minal adwi wal igharati wal iraati wal igharah. Jadi berlaku umum ya dia ya? Berlaku umum. Semuanya. Jadi misterius nih Ustaz. Tampaknya kepulan debu ini memang benar-benar muncul dari pasukan kavaleri Rasulullah itu benar-benar terlatih. Sehingga dengan kata bihi ini, musuh-musuh yang ada di seberang sana tidak akan pernah memikirkan atau memperkirakan kok bisa debu berterbangan di pagi hari. Sehingga kemudian pasukan berkuda itu menyusup ke celah-celah pekat debu itu, lalu tiba-tiba sudah berada di hadapan musuh. Sementara musuh dalam keadaan lengah saat itu.